Saudara, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil quick count untuk Pilkada 2024 di sejumlah provinsi, termasuk salah satunya adalah di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, paslon nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa, Emil Elistiatur Dardak, ini mendapatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dua kandidat lainnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sang calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa. Bu Kofifa, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan tampilan berbeda pakai jaket bomber seperti ini. Bu Kofifa, saya ingin minta respon soal hasil quick count yang perolehannya ada yang 57, 58 untuk pasangan Kofifa Emil. Seperti apa? Ya, kami mensyukuri nikmat atas pelaksanaan pilkada serentak yang aman, kondusif. Dan kedua, tentu kami mensyukuri atas hasil sementara quick count. Dan seluruh relawan masih bekerja keras, partai pengusung juga masih bekerja keras untuk mengawal suara rakyat di PPS, PPK, KPUD Kabupaten dan KPUD Provinsi. Artinya bahwa rekap C1 di data center 1 maupun 2 di paslon 02 ini terus jalan, tapi mengawal TPS sudah selesai ini, PPS, kemudian PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi, ini tugas bersama untuk mengawal suara rakyat pada pilkada serentak, terutama Pilgub Jawa Timur. Berarti masih menanti hasil real count ya, Bu? Pasti, karena yang akan menjadi referensi dan keputusan akhir dari KPU tentu adalah hasil rekap C1 real count. Oke, tapi kalau boleh kita melakukan apa ya, Bu ya? Track mundur lah selama Pilkada 2024 ini. Bagaimana kesan Ibu Kofifa terhadap Pilkada 2024? Ada beda nggak sih sama Pilkada 2018, Bu? Lebih santai ya, lebih santai, lebih longgar menurut saya. Karena tidak ada zonasi yang strict gitu di dalam proses sosialisasi dan konsolidasi paslon. Kecuali untuk kampanye terbuka. Jadi kalau kampanye terbuka, karena ada kaitan dengan mobilisasi massa, maka ada daerah yang sudah diputuskan oleh KPU. Jadi dulu misalnya ada zonasi-zonasi, hari ini paslon ini di daerah sini gitu. Kalau sekarang relatif borderless, sudah itu tidak dilakukan kecuali kampanye terbuka. Oke, baik. Jadi memang ada sedikit beda begitu ya dengan Pilkada 2018. Lalu yang mencuat dan juga baru saya dengar ini istilah Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara. Maksudnya apa, Bu Kofifa? Ya, karena ada IKN, ada Ibu Kota Nusantara. Jadi bagaimana sesungguhnya koneksitas antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, ini hubnya di Jawa Timur. Nah, selama ini sesungguhnya 20 provinsi di Indonesia Timur, hampir 80% logistiknya memang dari Jawa Timur. Selain persoalan logistik, juga saya rasa referensi terhadap pendidikan Jawa Timur, kemudian kesehatan juga Jawa Timur. Jadi untuk penguatan indeks pembangunan manusia di Indonesia bagian timur, maka episentrumnya Jawa Timur. Nah, kita berharap bahwa koneksitas antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang hari ini lumbung pangannya di Jawa Timur, kemungkinan kita sentra industri manufaktur juga di Jawa Timur, kemudian digital ekosistem ada di Jawa Timur, maka ini akan menjadi bagian dari penguatan berbagai langkah-langkah inovasi yang bisa dilakukan di IKN terutama dan Indonesia bagian timur lainnya, yang Jawa Timur siap menjadi hub Gerbang Baru Nusantara. Oke, 5 tahun ke depan memang kita masih menantikan hasil real count. Tetapi biasanya real count itu tidak jauh beda dengan quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. 5 tahun ke depan, jika seandainya nanti KPU memutus pemenangnya adalah Kofifa Emil, apa yang ingin lebih dikejar dibandingkan periode sebelumnya? Ya, industrialisasi yang berseiring dengan sektor pertanian. Jadi Jawa Timur ini sudah menjadi lumbung pangan
Jadi kalau ada lahan sawah yang dilindungi, maka LSD ini harus menjadi bagian yang bisa dibangun komitmen oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Kemudian ada lahan pertanian yang berkesinambungan, itu juga harus menjadi bagian yang dibangun komitmen bersama dengan seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, termasuk kota Batu. Jadi ada 29 kabupaten dan kota Batu. Ini lahan pertanian dan lahan pangan berkesinambungan ini harus dijaga betul. Sehingga keberseiringan antara kebijakan-kebijakan industrialisasi yang industri manufaktur Jawa Timur ini memang sudah jauh di atas rata-rata nasional, tetap harus bisa memberseiringi dengan sektor logistik yang bisa menjaga bahwa Jawa Timur menjadi lumbung pangan nasional. Ini bagian yang harus dibangun komitmen bersama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Kemudian kita berharap sangat bahwa koneksitas di antara area-area di Jawa Timur ini bisa terbangun, penguatan terutama dana pendampingan dari APBN. Karena memang kita sudah membutuhkan MRT, LRT yang terkoneksi di antara area-area sentra industri dan sentra-sentra permukiman, minimal di Surabaya aglomerasi, dan itu menjadi bagian yang insya Allah 2025 sudah akan bidding. Jadi ada kebutuhan strategis membangun koneksitas intern Jawa Timur, tapi juga membangun koneksitas antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Oke, baik. Terakhir Bu Kofifa, karena kita sudah mendapatkan sedikit gambaran umum begitu ya, bagaimana nanti Jawa Timur 5 tahun ke depan. Saya ingin tahu, penasaran satu hal, ada rencana sudah atau bahkan sudah kontak Pak Prabowo bahwa terkait dengan hasil yang didapatkan atau sudah ada komunikasi? Tidak langsung dengan saya, tapi tadi ada tim yang terkoneksi dengan timnya Pak Presiden. Oke, terkait dengan hasil ini ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu Kofifa Indar Parawansa, terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi informasi. Sekali lagi selamat dengan hasil quick count-nya, tapi kita tetap menantikan hasil real count dari KPU. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, terkait dengan hasil quick count dan bagaimana 5 tahun ke depan periode Kofifa Emil. Saya Reno Reksa, salam SCTV.